anak besar lagi semangat tuh. Sama ayah ibu-ibu ke bapak-bapak kan dijawab di salam tuh. Kita ulangi coba satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Alladhi habana bil iman wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kepada seluruh keluarga besar sahibul musibah, keluarga besar yang berduka tanpa terkecuali, yang asing jamaah hadir ane bangia tanpa saya menyebutkan nama satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat dan sopan saya, tapi semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, anne bangia bapak ibu dipantamai malam ketiga tazkiratul maut atas meninggalnya orang tua kita, nenek kita almarhum Haji Halidu bin Bajidu. Bapak ibu sekalian, atas meninggalnya orang tua tak ini, tentunya kita semua yakin Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Apa itu? Adalah kematian. Aksiru min dzikril maut, perbanyaki mengingat kematian. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, punari bicara irni kanaya kematian, Bapak ibu, selalu saya sampaikan dalam setiap ceramah takziah bahwa niya antutallu Bapak ibu tamaka inasukuna Allah Ta'ala, Allah rahasiakan dan satu pun di antara kita tidak ada yang mengetahui. Apa yang Allah rahasiakan itu Bapak Ibu? Yang pertama ada namanya waktu kematian. Ia minne waktu kematian Bapak Ibu. Saya yakin
Di antara kita yang hadir malam ini, tidak ada yang tahu si Quraiya narapi ke waktu kematian. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada di antara kita. Tapi kalaupun misalkan ada, hadir jamaah nebangian nanosting si Quraiya narapi ke waktu kematian na nakibarani ja panai ini mantap. Siapa tahu? Toh? Ada ndak jamaah? Kira-kira nih jamaah musting siapan dan narapi ke waktu kematian na? Tidak ada ya? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Tapi saya pernah ceramah di daerah Kuntolondron juga Pak Ibu. Ya tongan na buku tanangan berjamaahnya. Jamaah, adakah di antara kita yang mengetahui kapan waktu kematiannya akan tiba? Tapania sekre buru-buru netutoa. Tangka limanna na tapanakong enak kento na kusing. Lalang ating kung kanay, jagon netutoa iya bila. Paralu ne kapan ni kunjung-kunjungi balak na may ciden-ciden nitutup pangsingan na. Akhirnya saya tanya lagi, si Quraiya narapi ki Pak, punak pula ki pau. Coba lujung. Karena adanya jeli do. Punna tanian jual lu anak bang. Iya nyana apa Ibu? Karena punna tanian lu anak bang mina. Tapi sebenarnya jujur pun gini nih. Iya. Nah waktu kematian yang kita mainkan ini Bapak Ibu, dua ji. Allah bangi. Bangi Allah. Bapak Ibu, ini yang dua ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kunatan rek nabaturi Allah tayang ini bangia. Andre nabaturi bangia tayang ini Allah Bapak Ibu. Ini yang dua yang kita tunggu. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, Ustaz, dari teriang aja pada nasukuan Allah Ta'ala, teriang aja rahasiakan Allah Ta'ala Ustaz. Maka saya sampaikan ke Pak Ibu, tepat akan datangnya waktu kematian, inilah yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Makanya kematian itu bisa saja datang di waktu pagi, siang, sore, malam, juga di waktu subuh. Dan kematian juga Bapak Ibu bisa datang di saat kita dalam keadaan santai-santai. Juga kematian bisa datang di saat kita dalam keadaan beristirahat. Betul Bapak Ibu? Dan mohon maaf, tidak menutup kemungkinan kematian bisa saja datang di saat kita dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu. Dia usengi. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga menyolek bakal ceramah di Burung Rapua ya. Lihat tu Burung Rapuan ni bangian. Tena. Sehingga malay banyak tempat Bapak Ibu acara magi di Pantaran Bala. Cuman yang membedakan apa? Injo bangia Pak Ibu niat jamaahku kuperhatikan paling di bawah dulu cido. Ini pemopurang di bawah. Tersinggung ini masuk ko nyo punya aja posol dan lekang let de magi. Kebiasaan tu kamu menyulam tu tazia uli bawa ro nisi. Tali ro nisi dan lekang lah. Ada kamu mulai curi dan lekang ini lima mati. Ada begitu Bapak Ibu. Tama kabaji na batina cidong, paji mau batina cidong ni. Tapi ternyata tama katom baji na timrum. Kuatin ro Bapak Ibu. Kena minton tu biasa tahu di cara mereka menjadi kita silaku-laku carama. Kali ini silaku-laku tu kan tindram. Ada yang biasa begitu Bapak Ibu, betul ya? Betul. Tapi tidak ada masalah Pak Ibu. Puna nak ke carama, nak keras tindram bagaimana? Tindram bagaimana? Daripada ditegur, kita biasa tu niat tahu ditegur, bukan kangen jawaban nak. Dia tak tahu salah lampan carama, tu tindram. Apa jawaban? Daripada lampan. Niat tu. Dari mana tindro bagaimana? Menurut ganti. Bapak Ibu, tapi sebelum tak tindro dengarkan dulu ini cerita. Kenyataan nih Pak Ibu, tanda kita panai magibun repok kudaknan. Semakin saya ceramai Pak Ibu, semakin nyaman tindrona. Semakin nyaman tindrona.
Saking nyaman na tinro na pa ibu ang ngoro gi. Tato nyaman itu tinro na bunut ngoro gini. Ngoro gi pa ibu. Waktu nang ngoro ni kakali jero, ni kakali. Akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Semakin dia nyenyak tidurnya Pak, ngoro, waktu ngoro pertama sih diketawai. Akhirnya ngorok berkali-kali. Anda mendekat kali Bapak Ibu, dilupa gimana? Kenapa? Ternyata nesumpai tahu dia ngorok bukan dalam keadaan dia tidur, melainkan dia ngorok karena dia dalam keadaan sakaratul maut. Ternyata tahu madam Bapak Ibu. Jadi nyobangia mari itu ceramah ya. Karena ada ceramah ada sila ngasih tahu. Anda boleh perhatikan ceramahnya juga mami tahu. Kau dia perkesan ini perhatikan. Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi mantan betul Cirongi. Kemudian neto kau dia perkesan dibawa masuk ke rumah duka. Sampai di dalam saya dipanggil Ustaz. Tamat gimana Ustaz? Kamu orang anak kamu jadi Ustaz. Pas saya masuk, ternyata betul orang ini sedang menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ceramah inti saya harus sampaikan dulu ini Bapak Ibu. Karena saya yakin semua kita yang hadir pada malam hari ini pernah melihat atau pernah menghadapi orang yang dalam keadaan sakarat. Betul? Nek baki cini antu tau madam. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah sekarang saya sampaikan ke dulu tabelom di Bapak Ibu. Intu punaninya tau amadang kita fokuskan pada tuntunan Rasulullah. Bapak Ibu di punaninya tau amadang ki gupa fokus pada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jangan ki fokus menangis. Dan ya tong itu tau Pak Ibu nampak mimma dan besar rea tahu fokus ngerang. Sampai-sampai ku kan away. Tau ngerang dinding. Tau ngamadang itu kan away. Masa tumaran lu karangi? Nah kalau Ustaz, bacating ku Ustaz tutua aku nyekas. Oh tutuan? Tau ngerang. Tau madang itu tutuan aku. Tau ngerang. Aku tak nangis sih. Jari Ustaz. Si Burepi ku ngerang. Si Boy mati pi. Puna mati ngerang lagi. Tapi puna ngerang di batasi tongi. Live kan. Kanya tongan tuh biasa puna ngerang ide. Yang ngasih model kan. Mau maaf ini Bapak Ibu. Harus ku sampaikan ini yang sebenarnya. Jadi, enggak apa-apa Ji. Karena ngasih ada model-model juga ngerang. Mulai dari model lagu-lagu slow. Kemudian lu. Model-model. Lalu tuh puna kurang-kurang di tahun lah. Seluruh ya tabat ku pada dulu aja kampanye Pak Ibu wada'watul jahiliyah sama seperti orang jahiliyah. Ustaz kenapa memang kalau menangis kakak dilarang kakak? Tidak ada dilarangan orang menangis karena tangan ngarang udah tutup ya mati, betul tidak? Iya, tangisan itu tidak bisa ditanggung Ustaz kalau batu lalang maminto cocok nih. Cocok, silakan menangis. Tapi yang dilarang itu adalah saat kita menangis kemudian meratapi. Pak Ibu toh kaliwa-liwa berarti tangarang. Jamaah tazkirah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mau menerima takdir kematian. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati ya Allah. Nih, maka kalau ada orang sakarat yang difokuskan itu adalah lakukan apa yang menjadi tuntunannya Rasulullah. Apa tuntunannya Rasulullah? Satu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini yang dilakukan Pak Ibu. Lakinu mautakum. Tuntunglah orang yang dalam keadaan sakarat kalimat la ilaha illallah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada jaminan Allah bagi mereka yang mampu menyebutkan ini kalimat tauhid sebagai ucapan terakhirnya. Apa jaminan Allah? Wa akhiru kalamihi inana tempat capku kikanana dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah surga nagupa.
Cuma detoki sebahagia kuna salah pahangi Bapak Ibu. Karena tongan tu biasa salah paham. Nah kan Ustaz, anu gampang cinta maka disuruh gadi. Gampang memang ji. Kenapa? Lebih gampang masuk di surga daripada di neraka ya. Surga kita masuk di surga semua gratis. Betul tidak? Sembahyang akhirnya dibayar lagi. Betul tidak? Jamaah tazkirah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Tabe Pak Ibu. Iya. Ayo tomong kan anu gampang nyinta maka disuruh Ustaz. Gampang memang karena nyoka aja pada syaratnya. Yang mana? Nah karena Ustaz la ilaha illallah. Ini ada tahu mampu bacanya sebelum nama hati suruh kan aku pak. Jadi nak ke Ustaz. Selamat Allah sakarlino. Dami kipas duduk sembahyang apa tuh puasa. Masuk nu anu. Nah kalau kan nyoka aja serang karena sembahyang. Jadi nak kena gue pulau lama tuh Ustaz. Juga tahu aja jiran aku tapu. Irangannya la ilaha illallah karena cocok. Yang menyelontok pulau mata gue. Cuma yang jadi pertanyaan, mampukah kita membaca kalimat ini pada saat zakarat atau tidak? Karena mohon maaf Pak Ibu, membaca kalimat la ilaha illallah di saat kita dalam keadaan zakarat tidak semudah membalik telapak tangan. Betul tidak? Betapa banyak orang yang dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, Anda tidak mampu baca Pak Ibu. Jadi bagaimana pada caranya Ustaz? Supaya kita mampu membaca kalimat la ilaha illallah pada saat zakarat, nah kan Anda gurutta kehidupan kita menjadi cerminan. Artinya apa? Punna baji kita Allah sakarilino, sikuntu panggaukan, sikuntu parenta nasuan ke Allah Ta'ala kijamai, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan semua tidak kita lakukan. Bapak Ibu, maka ini menjadi jalan mudahnya kita membaca kalimat la ilaha illallah pada saat zakarat. Semoga insya Allah seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah diberikan kemampuan, kemudahan untuk membaca kalimat la ilaha illallah pada saat zakarat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, karena semua orang pasti akan menghadapi zakarat. Betul tidak? Nah, baik. Saya kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Persoalan waktu kematian tak ada satupun di antara kita yang tahu. Jangankan kita memang hadir Bapak Ibu. Inak lagi sebagai penceramah tidak tahu pusing. Jangankan inak nak kita sendiri pun juga tidak tahu Bapak Ibu. Ketika sahabat bertanya, ketika sahabat berkumpul, ada sahabat yang bertanya. Ketika sahabat berkumpul bersama dengan Nabi, ada sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami semua ini mengetahui kapan waktu kematianku akan tiba? Tapi nak bita pemupurang atau kusing. Yo, nak bita retono sing Bapak Ibu. Ya. Cuma kata Rasulullah, betul saya tidak mengetahui kapan waktu kematian umatku akan tiba, tapi saya bisa memberikan gambaran kata Rasulullah. Apa gambarannya? Nah kau nginak bita umuruk nantu umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit dari umatku yang bisa sampai. Saya ulangi Pak Ibu, Pak Ibu, Pak Ibu. Saya ulangi, antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara umatku yang sampai. Ada yang meninggal di atas 70 ada, 80 ada, 90 ada, 100 tahun juga ada, cuma sedikit Bapak Ibu. Coba ya kita buktikan di Cambalojong ini, di Cambalojong saya yakin ada yang tahu berapa orang di Cambalojong meninggal dengan umur 100 tahun. Dan tunggu saya Pak Ibu, karena yang kerengan sebelangan tahun umur na mati, yang lu kan sebelangan tahun umur na, yang lu diboko penatan rek salah sikit di tangan batu na sebelangan na mati. Tapi tanre ang musen ikun ni mari Cambalojong si kurang itu mati. Betul tidak? Inay mo sa inyo pa ibu, siguro may tomato sa Cambalojong. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tahu. Tuh. Ya. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Sama di Pak Ibu. Kalau kita mengikuti umurnya Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Pak Ibu. Bapak Ibu. Ini motor lalu pedal terus. Biasa juga jamaah ya, punya motor yang ada gitu aja.
Cemburu Ustaz kah? Oh, tisu. Mana Ji? Tidak Ji? Iya. Lanjut. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Kita jangan selalu ceramah aku. Setengah jam hari mah. Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti umurnya Rasulullah Bapak Ibu, saya tanya dulu, siapa umur anak kita namate? Berapa? 63 tahun. Cara dia nak tahu eh? Kalian no? Seberang tahu? Seberang tahun dia koreki. 63 tahun. Ada keterangan Pak Ibu yang mengatakan 63 tahun 40 hari. Sahabatnya Rasulullah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Juga ada keterangan yang mengatakan 63 tahun juga. Ada sahabatnya Rasulullah namanya Umar bin Khattab. Juga ada keterangan yang menyebutkan 63 tahun Bapak Ibu. Dari tabe, dari penalam minawang kiri umur anak bitat pamupurane. Dan kebetulan niat jamaah hadir ande bangia bertepatan umur ande bangia Pak Ibu. 62 tahun, 60 bulan, 20 salah pangalona. Pajangan puna perlu mengimis. Banyak. Termasuk kapan almarhum ini. 72 Bapak Ibu namate. Iya, melebihi daripada umurnya Rasulullah. Ya mintun tu Ustaz sampai Pak Ibu kunania umat anak kita mata ratanda 70 tahun berarti alhamdulillah syukur minggu pagi bonus. Maka kunania umat anak kita mata ronganna 50 tahun berarti bukpa diskon. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. Nanda kusuruh milih pilih bonus atau diskon? Bonus. Jangan lewat kami itu malah penceramah Pak Ibu nani yang pilih ibun apa diskon? Diskon. Betul ya? Oleh baca paling ceramah rata di sini Pak Ibu. Iya aku pas di sebelum lapangan itu Pak Ibu pinggir jalan juga jalan poros. Ini yang saya tanyakan sama jamaah. Ada tidak di antara kita jamaah yang mengetahui kapan waktu kematiannya akan tiba? Mohon maaf, ada tidak di antara yang mana yang kita pilih jamaah maksud saya? Yang mana yang kita pilih jamaah? Bonus atau diskon? Kapania saya jamaah agora akan diskon Ustaz. Nampak dalam pencerahan ini yang pilih diskon. Oh ternyata juga kau pilih Pak Ibu kau setengah balik. Iya, karena carikan Pak Desa yang ceritanya nih. Pak Desa yang ceritanya anak-anak Pak Desa pemupurang Ustaznya supaya nukan terpunagan nak pun. Ini zamanan mereka lau punera rumah Ustaz kebetulan ya kadera na sini mantap micirang ina pelangir ton ceramah. Bapak Ibu sekalian jamaah tazkirah saya rahmatan Allah. Nih, Bapak Ibu mudah-mudahan Allah panjangkan semua umur kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jadi bagaimana misalnya solusinya Ustaz? Katan dari ngisi kurai na rapi kini waktu kematian. Maka solusinya Bapak Ibu kita boleh meminta kepada Allah. Ya, kita minta saja kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah cukup sampaikan kepada Allah. Lebat sembahyang ibawami. Aku makirin Allah Ta'ala ya Allah. Saya ini hambamu ya Allah. Yang minim pengetahuan. Masih banyak ya Allah yang tidak ku ketahui. Masih banyak ya Allah yang saya tidak tahu. Termasuk waktu kematianku ya Allah tidak saya tahu. Tidak ku syukurai narapi ke waktu kematianku ya Allah. Oleh karena saya tidak tahu kapan waktu kematian ini akan tiba, maka satu yang ku minta ya Allah. Apa itu? Matikan kami dalam keadaan waktu yang baik. Itu yang kita minta. Pak Ibu? Pak Ibu? Kalau kita tidak tahu waktu kematian kita akan tiba kapan, minta saja kepada Allah kisah mama waktu bagi ya Allah. Ustaz, adakah waktu yang terbaik meninggal? Ada. Jadi yang anjo, contoh, niat tahu beru-beru batu masih ke Pak Ibu, pas tiba di rumahnya meninggal, waktu baji, ya beru-beru batu ibarat jamaah mati. Niat tahu Pak Ibu beru-beru lek bagi sidak karena mati, waktu bagus. Niat tahu Pak Ibu beru-beru lek bagi si memoporan parana rupa tahun mati, waktu bagus. Sama juga Pak Ibu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mamata yaumal jum'ata aw lailatal jum'ata illa waqahu Allahu min fitnatil kubur.
inai ne tomate bangi juma ya kenal lo juma andre antu paire pak balasakna pasangalina Allah hindarkan dari yang namanya siksa kuburan atau fitnah kuburan. Dari baji kentu pak ibu mate bangi juma ya kenal lo juma ye. Bangi apa ye pak ibu? Bangi malam Rabu. Muko bangi Kamis sih. Muko ana bangi juma. Kalau bangi mana? Sabatar kendak tara? Bisa sudah. Iya. Dia tuh nyongkongi, Ustaz serius Ustaz. Bagi tuh nyikinyo mate bo na bangi juma gara-gara lo juma. Baji ke tanah ke pau na pita. Bapak Ibu, kakana serius Ustaz? Serius ke? Kakana cocok gitu wah. Baji tuh nyikinyo mate na kira balak Ustaz. Murah nongkongi baji kia. Kalau juma na mate Ustaz. Baji memang kalau juma na mate. Kakana cocok nih Ustaz. Kalau juma na mate Ustaz. Mangga tanggal lebar sembahyang. Jika mau Ustaz, hari Jumat dia meninggal Ustaz. Kalau Jumat na mate mangga tanggal lebar sembahyang. Ente kamu Ustaz, dengar baik-baik, Bapak Ibu. Ada orang hidup di dunia ini tidak pernah sholat 5 waktu. Andre tahun nalek berpuasa bulan Ramadan. Kondisi Pak Mangga referanda tahu. Kikir galangi pagujamatan Tommy. Nah kebetulan mati Allah Jumat demi Allah Bapak Ibu Andre ini saya dari kuburan. Dari sekolahnya Ustaz Allah udah satu. Kenapa bisa begitu ya Ustaz? Allah muliakan hari Jumat. Sekalipun ada tonji yang mengatakan tidak, namanya siksaan kuburan tidak mengenal hari. Mana boleh alu Jumat numate pula disesa kulipuran tetap kulisesa. Cocok Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga keterangan yang mengatakan Abu Lahab. Pernah dengar nama Abu Lahab? Pernah dengar? Itu Abu Lahab Bapak Ibu pernah lampat di umrah. Biasanya ada program travel, ada juga mandiri. Biasa lampat di kuburan Abu Lahab. Kita pergi di kuburannya Abu Lahab untuk apa Ustaz? Pergi ziarah atau tidak? Tidak, kita tidak pergi ziarah. Kita hanya pergi ambil batu baru dilempar itu kuburan. Kurang ajaran nih. Pak. Makanya itu kuburan Abu Lahab itu Pak tinggi naik, sembatu. Kesetua lampanya nyambil batu aja. Kesembilan kuburan Abu Lahab. Iya. Bapak Ibu, itu Abu Lahab ternyata Pak Ibu ada keterangan yang mengatakan hampir setiap hari disiksa di kuburnya. Hampir setiap hari. Tetapi ada satu hari di mana Abu Lahab itu tidak disiksa di kuburnya. Hari apa itu? Hari Senin. Ada keterangan yang menyebutkan itu Pak Ibu. Kenapa Abu Lahab tidak disiksa pada hari Senin? Karena ternyata Abu Lahab Pak Ibu pernah berbahagia ketika Rasulullah lahir di hari Senin. Bayangkan Bapak Ibu. Berbahagia saja di hari kelahirannya Rasulullah, Abu Lahab diberikan kebijaksanaan tidak disiksa di kuburnya. Iya, Bapak Ibu. Iya. Berbahagia Bapak Ibu sekalian. Makanan Abu Lahab ya, setiap hari yang dia tunggu itu hari Senin. Perbenyana alasannya. Kita tuh semaye pajama kantor kah? Dan ketong ngajar iya pada alasannya yuk. Alasannya bisa itu. Lalu kita kantor. Coba terus kira. Ini nih, foto lihat Bapak Ibu. Coba terus kira. Juga tak bicara tawas. Jadi ada keterangan yang mengatakan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ada juga yang mengatakan begini. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu di rantai, dan siksaan kuburan diistirahatkan demi untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Maka mereka yang meninggal di bulan Ramadan, puasa tokir kata puasa, sembahyang tokir kata sembahyang, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Syukurnya be, lek babe dalap pasah. Kita sudah lakukan ribu rasa kawan rebelender. Jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ini yang kena biasa aku sampaikan bagi jamaahnya itu kalau hari Jumat itu Pak Ibu, muliakan itu hari Jumat. Muliakan itu hari Jumat. Ya. Bagaimana cara memuliakan hari Jumat Ustaz? Apakah saya berpuasa sunnah? Tidak usah berpuasa sunnah.
Iya. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat tidak usah, hanya puasa sunnah. Kenapa? Ada kewajiban yang lain yang lebih penting. Apa itu? Sembahyang Jumat. Betul ya, Bapak? Betul. Kecuali puasa yang bertepatan boleh. Contoh puasa sunnah Daud. Jangan lepas puasa sunnah Daud, kebiasaan di puasa Daud. Puasa Daud arena. Jangan dikongi as-shamu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sialo buka sialo. Jangan lo puasa ki muko tenase, mukana puasa ki mukana tenase. Nya liko puasa Daud arena ya. Maka itu puasa Daud 10 ang 2 bulan larana si tahu 6 bulan puasa Nabi Daud. Ini puasa yang paling Allah senangi. Jangan ngasih itu Nabi apa ibu ngasih puasa nih. Bapak ibu sekalian, boleh kita lakukan ini atau memang atau mungkin pernah kita bernazar. Ya Allah, guna lulus selalu anakku pegawai atau lulus di tentara atau lulus di polisi, nak puasa lalu talungan lo ya Allah. Akhirnya lulus tuh deh, puasa kita talungan lo. Pak ibu, mulai lo ramai mungkin dimulai. Nah tabal lo kami sih masuk hari Jumat silakan diteruskan karena puasa yang bertepatan boleh. Tapi mau khususkan jangan makin khususnya kita yang buburannya ya. Ngapa ya Ustaz? Jangan sampai puasa kita mulai dari 10 badai. Bersanji babat anu tak apa nih batang atin rumah boleh dapat kuota dodo karena pak lagi pas ketiduran ya sarama menimbang salamnya zaman-zaman tadi. Puasa sunnah lu jamaah sembahyang Jumatan mangi. Salah. Udah lagi kita puasa jadi bapak. Oh bapak. Coba lagi kita puasa jadi kita tahu mau paling terlambat-lambat kita tahu paling dalam minda. Bapak pakai setengah jadi kadang kita singgung ya bapak kata ini tidak tabah. Nyawa ya lo kan bulu karena dalam barang. Jadi betul ya bapak. Nak saya kubah pasang air bapak-bapak tapi saya terlambat dalam baju mah bapak ini. Iya kakis janji pak. Cuma 1 kali dalam 1 minggu. Ini saya terlambat. Tidak apa-apa silakan beraktivitas untuk aktivitas dunia tak boleh. Lampa gini bari bahasa iya, ambil dari semula Juma atau dari palapan lagi Juma boleh. Injo lampir kokona dari bahasa karen min dalam mau Juma. Talungan lo Jumat kita tinggalkan Pak Ibu tidak ada alasan yang bisa diterima, tidak ada sebab yang masuk di akal, maka kita masuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin nanya gitu mah. Orang nanya anak kental khusus pinggul malpa. Maka mulai hari ini tidak usah lagi. Pak Edi, Pak Edi, kita bisa terlambat Pak Edi. Dapat Jumat, tapi saya tahu kenapa bapak-bapak selalu terlambat pergi sembahyang Jumat. Pergi saja bu. Gosip nih. Pergi saja bu. Pergi saja bu. Kalau kau tidak ada, mau yang ini kan? Foto ibu. Kita itu apa nabat kuye? Kita itu sabakna. Murah lagi sabakna ya Ustaz. Kita benar. Untuk tidak. Dan ada apa dengan istrinya Ustaz? Bedi, ibu dengar baik-baik ibu. Harusnya itu kalau kita sebagai istrinya, coba deh sifati itu istrinya Rasulullah kalau hari Jumat. Injo bani anak kita ibu, kuna lo Jumat disibuki. Apa kesibukannya Ustaz? Sibuki na urusi sekuntu persiapan sembahyang Jumat anak kita. Nah, siapkan jumahnya, dia siapkan sorbannya, dia siapkan semuanya. Nabi tinggal ambil pakai. Jadi harus nak kamu tahu jadi ibu. Ayo bu. Jangan nanda Jumat ke boy itu menyampaikan dan tagak bayi ya. Apa ke lambat Jumat? Jangan apa ke lambat tampar itu apa ke lambat Jumat? Jamaah yang sama dirahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nanya jari bapak ini ibu. Ini namanya perempuan hadirin sekalian. Iya, jadi pun nalek pamili ini buat dan lainnya may baju-baju baji, nalek pamili setrika, iki yuk bidain tadae. Ore. Cuma itu. Dia kemarin bukan awal lagang ngurai, akan ada pemerintah itu jam-jaman dudeng. Ngurai ya, ini masih kita ram radio nih. Dalam pengasih itu cuma nak untuk kaman nundri tangan rio kan. Lambung cuma deh, anda mesti sirmi mari potong roti balik. Pengasih cuma dari nak yang dimasuk pasangan di kuburan ya tabe di
Una allo cuma kena kebetulan dapat nyari-nyari ke benenta, sana maginau. Atau mungkin di hari-hari yang lain nang nyari-nyari benenta ye, sana maginau. Enak pun nyari-nyari mak dari balon sana ngai. Angapa ya kau pusing kalau kau nyebutin apa bene ya nang nyari-nyari. Betul tidak? Begitu memang sifatnya perempuan suka marah-marah. Makanya perempuan itu diciptakan atas nama Hawa. Burungnya apa? Burungnya Nyaco. Burungnya apa namanya? Adam. Adam. Kalau laki-laki Adam, perempuan Hawa. Ustaz, ngapa nama bene Hawa derengeng Ustaz? Begitulah perempuan ya. Itulah perempuan yang nyare-nyare, tak bungkar babana Hawa. Hawa. Tak udah kita babana yang nyare-nyare Hawa. Dan kita pun ada nyare-nyare ke bene dai kalau. Sana mo naw. Adam. Awalala. Adam. Kalau itu pak bene nyare-nyare mau din. Injo babana talero mari bersanji. La ilaha illallah. Nak biasa kama sembe nene pemurne na puna si panyari-nyari mama tala salo nya na kono sibilang ni 10 buku tanan. Pati namay ko. Batu ko nyandre kan di mama amma na pala sa ulo biya. Pala. Pati na sa kudal puntan nang kaangka. Uwe ama ko betalo balas. Injo ko si Pak lu pana mulai kisuran sampai kami datang bukan ko ni rumah. Karena anne Allah larro sampai bangnya jo kasur ka palunga salimu kalau kamar karena si suruh. Naguna ni kurang na suruh ko batal ko tinno. Kadar ko tinno. Ako murat nenda, "Oy, mana? Sabar ako. Lusanya ko na rin magaja sumpay." Nagabenen na ilalam mo ko pane. Esto ni kita doe. Allahu Akbar. Naku tangga itu kayak. Hah, apalagi di mana tuh tangga itu kayak? Hah, suka uang? Nak ibu dengar ya? Pokoknya itu mana di mana? Selama ceramah kalanya. Udah kurang-kurang kalau berceramah, kurang udah janu. Udah tanda mulai berceramah baru kau belajar. Halo, kemarin kamu tuh ada di? Lanjut. Lanjut. Jamat asir yang sama dengan Ramat. Laju ini. Sampai tetes murah. Jam 12 Bini. Jam 12. Jam 12 ibu. Siap ke jam 12 Sagena? Serius? Coba minum. Mantap gigit dan minum. Jamaah tazkirah yang sama dengan mata dari Allah. Jadi Bapak Ibu. Jadi saya kembali ke yang tadi toh. Jadi persoalan waktu kematian ini tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui. Betul Bapak Ibu? Tidak ada. Oleh karena itu kita tidak tahu waktu. Tapi ada tuh yang bilang begini. Waktu kematian itu sesuatu. Apa itu? Waktu sebelum lekbat sembahyang atau sebelum selesai sebelum sembahyang dan sebelum lekbat sembahyang dua ya jamaah tazkirah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan waktu kematian kita akan tiba, maka sebaik-baik di antara kita ini Bapak Ibu mempersiapkan diri. Iya, pas tadi kalian tanya. Ya, Bu, penting kan itu Ustaz persiapan? Penting. Ya. Pentingkah itu persiapan Ustaz? Penting, Pak Ibu. Kenapa aku bilang penting, Pak Ibu? Pak Ibu. Kenapa aku bilang penting itu persiapan? Mohon maaf, ini kan kita bukan lintas kabupaten ya, yang mau didatangi lintas alam ya. Betul Bapak Ibu? Lintas alam ya. Alam arwah, alam rahim, alam syahada, alam barzah, alam akhirat. Ibu, 5 alam ini kita pasti lalui. Bapak Ibu sekalian, 5 alam. Alam arwah, batu mati. Alam rahim, batu tomagi, batan mata. Bapak Ibu. Setelah alam rahim, menuju lagi ke alam syahada, lino, kamar-kamar yang pemantangnya. Setelah alam dunia, maka kita akan menuju ke alam selanjutnya. Namanya alamul barzah. Ya.
alam kuburan. Bapak Ibu. Setelah alam kuburan, ada apa Ibu? Ibu, apa tuh Ibu? Ada untuk ceramah? Hah? Apa tuh? Ya sibuk begini jamaahnya nih, sibuk ini. Apa itu? Kekar bapak ini jadi sibuk ini. Lumayan jamaah. Lanjutin Ibu. Coba. Lihat dulu. Alamu anak. Hah? Bagaimana? Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut lagi ya. Jadi setelah alamul barzah kita menuju ke alam selanjutnya, namanya alamul akhirat. Setelah alam akhirat kita menuju lagi ke alam selanjutnya. Pak Ibu, mohon maaf, di alam akhirat kita akan ditentukan tempat kekalnya kita, yaitu surga dan neraka. Pilih mana ngai, cari mana suka. Semoga kita semua memilih surga dan masuk surga bersama-sama. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Tapi saya bilang, jangankan Bapak Ibu, jangankan kita akan menuju ke akhirat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Astaga. Apa tuh? Jamaah tazkirah sama dirahmati oleh Allah. Kita lanjut ya. Saya begitu tuh Pak Ibu, saya cepat hilang konsentrasi. Ya, kalau banyak mikir kesibukan saya sementara ceramah tidak fokus saya Pak Ibu. Ya, jadi saya minta dia mikir. Tenang dulu, fokus dulu di saya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Pak Ibu. Jadi jangankan saya bilang lintas alam, lintas kabupaten lagi Bapak Ibu, nah butuh persiapan ya. Betul tidak? Lintas kabupaten lagi, nah butuh persiapan. Nah, contoh Bapak Ibu, kita menuju ke Makassar. Nah, nangkir Makassar Bapak Ibu. Ini, mau bagi coba di Makassar, ratenya kurang. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kita bawa. Ya, ayo, oke. Sudah? Sudah Makiro. Ya, sudah Makiro. Sampai pergi jari teh. Ya, serius kayak Bu, saya tidak fokus kalau saya ceramah, kita juga ceramah. Ayo, kita lanjut lihat. Nah, saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, jangankan lintas alam, lintas kabupaten lagi Bapak Ibu, nah mestinya persiapan. Coba beri, kuna nang kiri Makassar Bapak Ibu, satu mobil kita turun di Makassar, injo orang-orang ternyata lengkap persiapannya. Dia ngiram makanan, ada yang bawa uang banyak, dan dia saya penumpang Pak Ibu, Anda sekali nerang, tangan ngiram makanan, tangan ngiram doi. Pas sampai di Makassar, anjo orang-orang pertama ngasih yang terbaso. Gitu, nanti lagi pengoy, langur lagi, nanti matokin yang terbaso. Entah lah mau di sini. Betul ya? Ngapa ya? Mereka kan letak. Betul? Tapi letong bakaman yang stas puna Makassar, stas katina ya kapan nakula Pak Re. Kenapa ya? Di Makassar utas banyak keluarga aku. Pernah kita pergi ke Malalong Mindrang, boleh. Namanya dunia, pinjam meminjam boleh. Tetapi untuk akhirat tidak ada pinjam-pinjam. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Mana boleh niat orang tatama kasih senter ilino, lampar di kanan, betul kiri kanan, lampar di kiri, betul kiri kiri, dalekan, betul dalekan, dibokong, betul dibokong lagi. Pas di akhirat kita ketemu. Sibuk pagi. Masih tak namanya. Puisi nak, aku udah tuh tanda ya. Entah mau kiri suruh kakak, entah mau kiri neraka. Aku nak kucing kita tanda ya suruh kakak kapan nak kiri lah. Kakak kau ya sih nak. Aku nak kucing kita tanda neraka kapan nak ke. Jangan ente kamu mina kau kaman nih. Masa kau nanti tambah di surga nak kiri tambah di neraka? Masuk no?
Injor ini loh, temai kolam pala patungan. Apa penujama patung bujama. Ini nanti mau ke surga neraka. Tidak, kita sama-sama masuk di surga. Bagaimana caranya Pak? Cara tuh masih jamalan. Karena sama tonja, lakukan nyuranta. Inak kila gini, kesena under tongkus yang ikan. Nah jatuh ande. Betul ya Bapak Ibu? Tak ada. Maka dunia sebagai cerminan, dunia tempat kita beramal, dunia tempat kita berbuat, di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Alhamdulillah. Apa yang harus kita siapkan Ustaz? Apa persiapan yang harus kita siapkan? Cukup yang kita siapkan Bapak Ibu apa yang menjadi wasiatnya Rasulullah sebelum meninggal. Apa wasiatnya Rasulullah sebelum meninggal? Waktu namada nak bita Bapak Ibu dengar ya. Waktu namada nak bita nak ki Ali. Rasul pambani tolina Ali mangeri babana nak bita Ali. Pamai tolini. Maka ketika telinganya Ali merapat di mulutnya Rasulullah, apa pesan nak bita? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Pelihara salatmu, pelihara salatmu, pelihara salatmu, pelihara salatmu, dan pelihara orang-orang yang lemah di antaramu. Hadirin sekalian, lamaten anak kita Pak Ibu, papasannya yang pertama pelihara sembahyangmu. Itu pesannya Rasulullah ini. Makanya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tuh orang sekarang Pak Ibu, ngerantung anak. Kalian harus sembahyang, kalian. Disuruh tuh sembahyang. Oh si anak, sembahyang saya suka. Apa jawabannya? Saya sembahyang mamu. Sembahyang ke sana. Lises aku sampaikan lalu berbohong Allah Taala. Apa jawabannya? Ada berkotok ini atur. Ada berkotok ini atur. Ini belen dari berkotok pusat silang lain. Betul tidak? Ada orang salat itulah yang membedakan antara muslim dan kafir. Bapak Ibu, kalau dia salat insya Allah muslim. Tidak salat, kita namanya muslim. Jamaah tazkirah. Bayangkan Bapak Ibu, proses zakaratnya Rasulullah menghadapi zakarat itu sakit Bapak Ibu. Makanya Bapak pasangan Nabi tausikum bisalah, jaga sembahyangmu, jaga sembahyangmu. Rasulullah merasakan antara ruh dengan jasad ini akan terpisah, sakit. Ia minta Pak Ibu, sekrepat palak anak kita tidak diterima oleh Allah. Satu permintaan Rasulullah tidak diterima oleh Allah. Apa papasan Nabi kita? Ya Allah, sakitnya ini ruh terpisah dengan jasad. Datangkan semua ya Allah. Pasta minati mun rasakan ipak risika. Lakangnya Allah Ta'ala. Tidak boleh Muhammad. Karena namanya proses zakarat semua orang menghadapi. Namanya zakit pada saat zakarat orang pasti menghadapi. Makanya orang yang kena bikta usikum bisalah. Jaga sembahyang yang dia tahu kamannya tenas sekali sembahyang nawe. Setelah proses zakarat ada namanya nazak. Sekarang ini kau nazak Bapak Ibu bisa diperiksa planet tomadangi. Coba bukti kataku Bapak Ibu. Una niat tomadam pares dari bangkenan ini. Di kulantuk na naik ribatan na tinatomi, ribatan na naik ribaramban na tinatomi dingin nih. Tangannya, sikunya sudah tidak ada kehidupan. Ternyata Bapak Ibu sekalian masih ada di sini. Tuh. Biasa tulang yang boleh lihat di tahun di rumah sakit kata. Tuh. Biasa tuh itu pun juga tak cewek temen nih. Walaupun dalam musimnya mati itu. Jadi itu nazak namanya Bang. Tuh. Jadi Pak tekan di sini kalau ada orang sekarang. Puna tanda mendekan dia mati itu. Disinilah proses nazak banyak orang menyesal. Bahkan semua yang menghadapi zakarat itu nazak semua menyesal. Pas sembahyang astas salah kale, sudah sembahyang astas salah kale. Kenapa orang yang sholat menyesal? Karena dia menganggap ibadahnya masih kurang. Sementara orang yang tidak sholat, inilah yang minta kepada Allah. Rabbana, oh Tuhan, abasarna wa sami'na. Saya sudah melihat dan merasakan ya Allah. Ya Allah Ta'ala. Apa lu cik? Apa lu rasakan?
Saya sudah melihat dan merasakan sendiri begitu benar apa yang engkau katakan ya Allah. Allah Ta'ala pernah merasakan di kamar-kamar ini apa itu. Maka kita minta farji'na, kembalikan saya Allah. Kembalikan saya. Kembali kemana? Ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan. Rumah sembahyang ya Allah. Rumah kau saleh ya Allah. Allah Ta'ala batenu pupuk rangian rini no ngapa no namper sembahyang. Sembahyang kau ngapa no namper sembahyang kamane? Barulah kita menjawabnya. Inna muqinun, karena sesungguhnya nampak matapa ya Allah. Tuh, dari kamar-kamar itu kau tepat, bater kau, laki kupuan lu ji, telepon terima, up to you, I don't care about you. Jangan mesti, kalau selalu nyuruh apa ni. Pai ibu ya tahu mana baju nak saya jadi, si orang itu betul tidak? Betul. Si ceramah itu wah, karena kita kalau ceramah itu kalau ada tazia. Kalau begitu ceramah itu pelengir ceramah di, betul tidak? Khusus satu ini dia ustaz takut tangan lampap, pelengir ceramah kapula keluarga aku mana ini pemali berterino. Jamaah tazkirah. Tali itu bagusnya Pak Ibu acara takziah. Kita bisa larang-larang gitu takziah ya, betul tidak? Betul. Iya, karena dalam acara takziah makanya dalam agama itu sesuatu yang banyak manfaatnya, banyak kebaikannya lakukan. Kami pun salah takziah haram, takziah apa tuh, Bapak Ibu, apa kesusahan takziah ya? Datang kita takziah, dua yang kemungkinan Bapak Ibu kita lakukan. Satu, kita mendoakan. Yang kedua, kita mendengarkan ceramah. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, bawa dos pulang. Ini aja. Ada jin. Sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari penanian sampai yang sana gitu aneh. Penata tinggal cara sampita. Jadi, penanya orang sampita telur aneh, ada doa. Bayangkan bulan 50 pun di sana telur aneh. Rasanya tuh, Bapak Ibu, udah guys, tuh, lu kamu tuh lagi kandre, katanya kayak senang kandre, 50 dos, berarti sekitar 9 nggak betul dah dupi, nggak bagi saya Ustaz, aku sengkar wajib boleh dalang, betul ya, Bapak Ibu, yang nanya kan deh, kemudian ini andi saya dong berdalur nak, untuk suruh beda, auzubillah. Jamaah tazkirah sama dirahmati oleh Allah. Ada tahu itu ilmu-ilmu begini Pak Ibu? Telerong ada dulu di mati. Iya. Jamaah tazkirah. Mereka nak andre ya walau itu mati anu kau susu kalau kurang ada dulu di kamu ini. Auzubillah. Apa terjadi sama di keluarga saya sendiri itu kakak saya pernah kau hidup itu mati. Anu kalau menghadapi dari jamaah tazkirah. Tapi bagi saya waktu Pak Ibu, saya pergi ceramah, mau maaf ini ya. Kebetulan dibahas kayak dulu pindah. Coba lambat ceramah Pak Ibu. Kalau cari jadi di pemulihan ini seriang ya, anak bisa maju ceramah. Pas kubungkar kantun Amanda, kisitu andala lah. Itu, awal Ibu saya, kueran itu minum aku dalam nama nanti. Pas nabungkar, kasih tari palawan. Astagfirullah. Tapi saya pernah memang satu kali Bapak Ibu. Iya, dapat begitu. Akhirnya saya bawa pulang. Saya diam-diam saja bilang obat tertazkir. Padahal pasti pakai ngangku. Tanya saya kena loh. Iya, nak kesusukan tuh ini. Padahal anak aku suka batu tuh konon tazia. Iya, ada yang nak kesusukan nih. Anda yang nak kesurupan. Ada tuh yang nak beri pakasiana. Berarti pikiran tajian. Jadi betul tidak? Jemaah tazkirah sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya penisar ke makanan dimakan ya. Iya, kalau saya lagi pakai kandre, tumpingi kandre. Kenapa? Itulah sedekahnya orang yang meninggal. Makanya sedekah yang paling cepat sampai itu Pak Ibu, makanan dan minuman. Iya, lebih angin orang itu Bapak Ibu batu makanan dan minuman apanya pahalanya daripada pun ada di persedekahnya. Kenapa? Karena kan punya makanan kalau sudah siapa pas nanti gimana kan dia langsung narasakannya mana betul tidak punya doa dan des
Swingnya apa dimana balik? Dapat tunjuk kan ada dia? Adakah? Adakah? Itu nak kira dong anak kebar kemana anak susu gini kinyo kamanjong. Kemana mau tu macam ciri pikir jalan tak boleh balik untuk apa? Adakah? Apa just adakah? Zuberwin. Astagfirullahaladzim. Teman-teman sekalian sama-sama dirahmati Allah. Nih, usikum bisalah, pelihara salat. Di salat ya. Apa tuh nggak susah sembahyang? Tidak jangan susah ya, betul tidak? Salat itu paling sempurna nih kalau kita lakukan 7 menit. Tidak mau 7 menit, ya sudahlah 5 menit saja. Nyetom biasa sembahyang nggak tahu 7 menit. Nyetom biasa enak jadi naung. Nah, ada terus lapangan. Nah, ngonda karo kamu. Jadi cukup 5 menit saja ya. Kali make 5 kali 5 waktu. Berapa? 25. Lohor 5, asar 5, maghribi 5, isya 5, subuh 5. Bapak Ibu, jadi 25 menit. Siapa nasaran ke waktu Allah Ta'ala salah sebangi. 24 jam. Allah kasih kita waktu sehari semalam 24 jam. Allah cuma minta 25 menit saja. Dan ini bukan satu waktu, 5 menit saja dalam satu waktu. Bapak Ibu sekalian, ini namanya 5 menit. Ya Tuhan itu sembahyang Pak Ibu. Sembahyang maka sembalor dan sembahyang secara. Ya Tuhan anak itu kami ini. Sembalor dan sembahyang secara. Jangan sembahyang secara dan sembahyang maghribi. Awak di sana, nak biar beli subuhna, upah. Nasi empuang ya, aku nak kami ibadah sembahyang, lohor atau sembahyang secara apa jawabannya? Syukur menjawab ini aja. Pasunuan kan ini aja, nak kata Ustaz. Nak sembahyang lohornya mana mau tahu sembahyang secara nyerah kan balak ya? Sekali sembahyang seminggu. Seminggu? Iya, le cuma Ustaz. Apa sekutan yang wae? Ikaw beri semuanya aku sekali seminggu dan dalam cuma aja. Apa jawabannya? Daripada tanda? Masunu daripada tanda nak Ustaz. Syukur nak salah satu semuanya sekali seminggu. Daripada itu ada bukan balak bukan balak ni ya. Sementonya Ustaz. Maka tapi pinduan di tahu. Idul Fitri, Idul Adha. Alam betul minggu nak pas mulai baturan sa kinanaw sa libero. Suku beru, baju beru, jalan beru, solara beru, jadi beru, tak puasa. Betul, minggu lepas saya tak ada. Allah, Allah. Kita malam baru dah puasa kok. Teman-teman, tapi Allah tidak katakan itu Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan engkau tengah puasa ya tak lapas. Engkau tengah puasa ya tak berbahagia. Tidak. Tapi Allah katakan siapapun di antara muslim yang menemukan hari raya Idul Fitri wajib berbahagia. Betul ya? Betul. Cuma mohon maaf bos, balik kebahagiaan lu pasti ada penyesalan lu kau. Kenapa ya? Karena di samping rumah lu full puasa na ikau mana saya talania. Assalamualaikum. Kata dia aja tu mati puasa. Talania tu puasa mati. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Maka ini jamaah sekalian sama dirahmati oleh Allah. Maka sama-sama kita Bapak Ibu sekalian memelihara salat takjal 5 waktu. Ya. Salat ini Bapak Ibu bukan perkara main-main. Bukan perkara main-main, melainkan Bapak Ibu sekalian ini perkara yang sangat penting yang harus kita ingat pada setiap waktu yang telah ditentukan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun, jangan sampai melupakan perintah salat 5 waktu. Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang Allah sembunyikan adalah tempat kematian tidak ngusing tampak kematian nggak niat tahu dilahirkan di pantai mati di Malaysia. Betul Bapak Ibu? Betul. Niat tahu dilahirkan di pantai mati di Kalimantan tidak ngusing Pak Ibu. Tak bisa lagi Pak Ibu lahir di Mekah meninggal di mana? Di Madinatul Munawwarah. Kalau ada jamaah sekalian yang biasa berangkat umrah ataupun sudah berangkat haji, saya yakin semua sudah pernah melihat rumah kelahirannya Rasulullah. Kalau suka Nabi Pak Ibu, agak gampang yang tuli bupa ye. Unabat lebat kita wak berika baya naik kisah antara Safa dan Marwah. Terakhir di Marwah berputar 7 kali. Keluar kita halul, sudah kita halul
belok kanan ki keluar, jalan. Kita melewati satu WC, setelah ada WC, kita luas penglihatan dari sebelah kiri, ada rumah yang lantai 2, warna kuning, sekarang jadi perpustakaan. Diyakini itulah rumah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Inake Pak Ibu penangiran jamaah lapa umrah pasti kurang apa pun pasti ku bawa ki. Bisa dengan pergi situ untuk foto-foto. Ya, kalau kita dikasih kesempatan duduk di situ lama sama polisi, kita jelaskan tentang hari kelahirannya Rasulullah. Makanya Bapak Ibu pernah lambat ki umrah ki boya. Promosi. Alhamdulillah. Promosi aja gak Ustaz. Habis pada nabala. Ya toh, enggak apa-apa ji toh. Iya, pernah lambat ki umrah ya. Boleh sama-sama dengan saya. Nak bimbing ki Bapak Ibu. Pernah nak bimbing ki mulai ki niat nak bimbing ki. Iya, pada saat tawaf saya bimbing ki. Saya teriak di depan, teriak bertasbih subhanallah. Pak silakan ikuti tasbih saya atau aminkan saja. Pada saat saya juga yang tuntun ki, saya teriak di depan. Waktu tahallul nak tuntun ki doa. Bapak Ibu, lampak belanja nak ada umuran ki. Ini serius kan? Yang penting balian tahu kan? Maaf sekalian saat nak kuda nak mencoba jamaah Ustaz. Ada gak Ustaz belanja hari ini? Ada ya. Ngerti kurang? Karena kurang Ustaz. Oke nih, yang penting baju si batu ya. Tapi tidak itu Bapak Ibu sekalian. Jamaah tasbih ya. Insyaallah Bapak Ibu. Jadi kebetulan mau ki umrah atau mau ki haji? Kalau mau umrah hubungi saya. Mau ki haji hubungi saya syuting. Karena dia yang tahu kalau masalah haji, masalah umrah tanya sama saya. Ya, nih Bapak Ibu sekalian. Mau? Daftar aja. Dia bilang Ustaz mau aja saya daftar Ustaz. Kalau gratis, nah gratis memang ya umrah ya deh. Gratis di Pak Ibu, tidak ada umrah dibayar wallahi. Tidak ada umrah yang dibayar ya, gratis semua. Ini bangnya gratis ngasih umrah mau ki? Mau? Apa mau dibayar? 1 cup pala. Tiga kita tuh nyenak cup pala Bapak. Cocok. Tidak. Yang kedua, visa. Katanya di 5 negara pun katanya visa ya. Yang ketiga, hotel Makkah di Madinah. Kalau tahu kan Rena. Yang keempat, mutawif. Semua harga Ustaz. Ruang pulau 8 juta 7 ada 50. Apa nama travelnya? Rayyan Menara Travel. Sekali bayar umrahnya berkali-kali. Alhamdulillah. Ibu sekalian, baru kurang lebih 3 minggu yang lalu saya bawa jamaah. Sekitar 109 orang Bapak Ibu. Jadi sekali saya 1 kali 1 tahun berangkatnya Pak Ibu. Insya Allah saya jadwalkan bulan 11 tahun depan Pak Ibu. Jadi kalau mau daftar bisa nabung sekarang, nabung maki cukup kasih saya KTP tak kakak tak kelahiran tak. Tidak usah minta DP Pak Ibu. Si bulan pinampakin anak lampu kita lunasi semua Bapak Ibu ya. Insya Allah karena yang mau menunggu cuti sekali setahun. Kalau tahun lalu saya pilih bulan 12, ternyata bulan 12 saya dapat dingin sekali di Madinah. Bulan 9 bulan ini saya pilih bulan 9 bulan lalu ternyata masih dapat panas sekali. Nabi dan teman yang mau tahu pilih ke bulan 11 Ustaz. Bulan 11 tidak panas dan tidak dingin, enak kita beribadah. Alhamdulillah. Jadi bulan 11 Allah bertuah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak dan kita bisa berangkat ke Baitullah sama-sama. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu, sebab kematian juga tidak ada yang tahu. Ya, sebab kematian Bapak Ibu tenang usingi. Banyak orang yang meninggal Bapak Ibu karena sakit, berarti sebabnya sakit. Ya total mati Bapak Ibu sementara ngaji, mati berarti bersabakina ngaji. Ya total mati Bapak Ibu sekalian sementara sembahyang Bapak Ibu. Ya total mati sementara ceramah ini. Ulama Arab Saudi sementara ceramah Pak Ibu. Dia tutup ceramahnya dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas dia membaca syahadat tentang tongi maikna ya tongi ya pasabakin mati Bapak Ibu. Enggak kabar matinya ya. Sementara ceramah mati. Ya tongi yang cukup pada dalam mudah-mudahan sementara ceramah anakku mati. Amin ya rabbal alamin. Tapi tengok ini ya Allah. Ustaz, malam lagi Ustaz. Anda jangan kumalai, tapi kalau boleh memohon kepada Allah panjangkan umurku ya Allah. Kenapa? Karena ya supaya saya lebih banyak waktu menyebarluaskan kebenaran. Apalagi hari ini Pak Ibu, ya saya masih dalam
proses membangun pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Modern Al-Aksi di Salonrong, Kecamatan Irmirasak, Kabupaten Bantaeng, yang alhamdulillah berjalan 2 tahun Bapak Ibu. Santrinya kurang lebih 80 orang, yang paling jauh itu dari Kabupaten Timur Tengah Utara, perbatasan antara negara Indonesia dan negara Timur Leste. Bapak Ibu, jika mungkin di antara kita ada yang memiliki anak tamat SD, ya mau diamanahkan anak ke saya, Ustaz, anak Ustaz ya, penjadi penceramah. Mudah-mudahan di bimbingan saya anak bisa jadi penceramah. Ustaz, anak Ustaz saya menjadi penghafal Al-Quran. Semoga di bimbingan saya anak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Amin. Demikian ini yang bisa aku sampaikan Bapak. Ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau kata-kata salah datang dari pribadi, yang benarnya datang dari Allah. Wallahu hadi ila sabilil mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.